Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian yang hadir pada malam hari ini, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena telah hadir di tempat yang mulia, ahabbul biqa'i ilallah, tempat yang paling Allah cintai di muka bumi ini, yaitu di rumahnya, al-masjid. Alhamdulillah kita hadir, tentu saja mesti membawa niat-niat yang baik. Di antaranya adalah niat thalabul ilmi dan tafaqquh fiddin, mempelajari, mengkaji ilmu agama Allah, di mana kita ketahui bahwa menuntut ilmu ini adalah ibadah wajib, sama dengan kita sholat 5 waktu, dengan kita berpuasa di bulan Ramadan, sama-sama ibadah yang telah diwajibkan oleh syariat. Jadi hadirkan ini jamaah sekalian, jangan kita mengikuti pengajian adalah formalitas, rutinitas, hal yang biasa, yang sudah lumrah, ya. Tapi hadirkan bahwa ini kita sedang menjalankan suatu ibadah yang agung, yaitu thalabul ilmi. Tak lupa jamaah sekalian, marilah kita mengirimkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan segenap pengikut beliau hingga akhir masa. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, tema kajian kita sebagaimana yang diamanahkan oleh panitia adalah kenapa aku diuji. Mengapa kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Untuk apa Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian dan cobaan dalam hidup ini? Tentu ada tujuannya, ada hikmahnya. Ya jamaah sekalian, ujian dan cobaan dalam hidup itu sudah sunnatullah, sudah sunnatullah, akan dialami oleh setiap manusia dari semua kalangan, terlepas dia orang kaya, orang miskin, ada ujiannya. Orang kaya ada ujiannya, yaitu dengan hartanya, dengan kekayaannya. Apakah harta yang Allah limpahkan kepadanya akan dia gunakan untuk menunjang ibadahnya dan ketaatannya kepada Allah, atau justru malah melalaikan dia dari beribadah kepada Allah? Ujiannya orang kaya.
Orang miskin, orang fakir juga ada ujiannya, jamaah sekalian. Apakah dengan kefakirannya, dan ketika dia diuji dengan kekurangan harta, dia masih bisa bertahan menjadi hamba Allah yang istiqomah dalam ketaatan. Kalaupun dia harus mencari kekayaan, dia harus mengupayakan untuk menyambung hidup, dia akan tempuh cara-cara yang dihalalkan oleh agama. Atau dia malah tidak peduli, yang penting cuan, yang penting dapat keuntungan, walaupun caranya haram. Ujian bagi orang miskin atau fakir. Pejabat, orang terkenal, berkedudukan tinggi, ada ujiannya. Ujiannya jabatannya. Apakah dia bisa menunaikan amanat dengan baik, atau malah menyalahgunakan jabatannya untuk memperkaya dirinya atau koleganya, melakukan korupsi dan lain sebagainya. Ada ujiannya, jamaah sekalian. Yang rakyat jelata juga, rakyat biasa juga ada ujiannya. Ketika dia merasa dizolimi oleh penguasa, dilihat seberapa jauh dia mampu untuk bertahan. Atau kalau dia harus menyampaikan aspirasinya, menyuarakan pendapatnya, dia tempuh jalur dan cara-cara yang dibenarkan oleh agama. Tidak kemudian menempuh jalan-jalan yang justru membawa mudarat baginya. Jangan sampai sudah hidupnya ditindas, matinya dilindas. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Semua pokoknya jamaah sekalian ada ujiannya. Bahkan, tapi di sini beruntungnya kita, syukurnya kita, ketika kita memposisikan diri sebagai seorang mukmin, alhamdulillah kita punya tauladan, contoh orang-orang yang mulia, yang tinggi derajatnya, yang pernah melewati ujian super berat, yaitu para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam. Ini bersyukurnya kita, jamaah sekalian, karena kita, salah satu keimanan kita, rukun iman, yaitu iman kepada Rasul Allah, dan termasuk bagian dari keimanan kita terhadap Rasul-Rasul Allah, menjadikan mereka sebagai suri tauladan, contoh bagaimana menghadapi ujian hidup yang berat. Ada orang, jamaah sekalian, ada nabi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki anak yang tidak patuh, susah diatur, bandel, nakal, ya. Mudah-mudahan adik-adikku ya, sini tidak ada ya yang bandel sama orang tua ya, semua urut, semua patuh pada perintah orang tua selama orang tua memerintahkan yang baik. Disuruh sholat ya harus sholat, disuruh mengaji harus rajin mengaji, disuruh belajar menuntut ilmu ya rajin belajar, ya. Tapi kalau kita diuji dengan anak yang bandel, susah diatur, kita sudah punya contoh dan teladan Nabiullah Nuh alaihissalam. Bagaimana beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan putranya Kan'an yang durhaka. Sang ayah letih, lelah, payah mendakwakan tauhid supaya kaumnya mengesahkan Allah dalam beribadah. Ini anaknya malah bergabung dengan barisan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Bahkan sampai ketika
azab Allah Subhanahu wa taala telah Allah turunkan, yaitu banjir bandang yang dahsyat. Ketika ayahnya Nuh bersama beberapa orang beriman yang membawa ternak-ternak mereka berpasangan, ada jantan, ada betinanya, supaya nanti bisa dikembangbiakkan. Setelah air banjir itu surut, sang ayah masih mengajak putranya. Kasih sayang seorang ayah, siapa sih menginginkan anaknya terjerumus ke dalam kebinasaan? Ya bunayya rkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai putraku, ikut naik ke bahtera bersama kami dan jangan kamu bergabung dengan orang-orang kafir. Tapi itulah hidayah. Ada bapak seorang nabi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, anaknya tidak bisa diatur. Bersabar. Terus mengajarinya, membimbingnya dengan penuh kesabaran. Sambil kita introspeksi diri, apa yang menjadi penyebab anak kita ini bandel, susah diatur. Doakan terus kebaikan untuk anak kita. Subhanallah. Nah ini yang masalahnya. Sudah ada teladan dari para nabi dan rasul. Atau kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kebalikannya. Tidak akur dengan orang tua. Anak tidak akur sama orang tuanya. Anaknya sudah mengenal agama, sudah hijrah istilahnya. Orang tuanya belum. Banyak berbenturan, bersinggungan dengan orang tua. Ya. Kita sudah punya teladan. Khalilullah Ibrahim alaihissalam harus berhadapan dengan ayahnya sendiri, Azar, di mana sang anak seorang nabi rasul harus menjalankan misi. Beliau diutus untuk mendakwakan tauhid. Harus berhadapan dengan ayahnya. Ayahnya pembuat berhala, produsen berhala. Ya tidak sejalan. Satunya tauhid, yang satunya syirik. Ini berlawanan jamaah sekalian, tidak bisa ketemu. Tapi yang namanya anak, ya harus tetap menghormati orang tuanya, berbakti kepadanya, mendoakannya mendapatkan hidayah. Bahkan Nabi Ibrahim begitu cintanya kepada sang ayah, beliau berjanji akan terus memohonkan ampunan kepada Allah untuk ayahnya. Sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya, di surat Maryam. Aku akan mohonkan ampunan dari Allah untukmu, wahai ayahku. Sungguhnya Tuhanku itu maha lembut. Ya. Begitu besar kecintaan sang anak kepada ayahnya. Tetap hormat, tetap patuh. Ya. Tapi di sisi yang lain tetap mendakwakan tauhid. Karena itu memang tugas beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada contoh teladan. Jamaah sekalian, kalau kita diuji oleh Allah, tidak akur dengan orang tua. Sabar menghadapi orang tua, jangan sampai terlontar kalimat-kalimat kasar. Allah Subhanahu wa taala telah membimbing kita bagaimana menghadapi orang tua, bertutur kata kepada orang tua, berkomunikasi dengan mereka walaupun kita merasa di pihak yang hak, di pihak yang benar, yang kita sampaikan adalah benar, tapi cara kita mengkomunikasikannya dengan orang tua tidak boleh sembarangan. Wala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Janganlah kamu berkata kepada orang tuamu dan janganlah menghardik keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang mulia. Ya masa kita sudah ada contoh teladan. Kalau ujian kita datang dari arah tidak akur dengan orang tua, sering berbeda pendapat dengan orang tua, berdiskusi bahkan berdebat, jadikan Nabi Ibrahim sebagai teladan kita. Saudaraku jamaah rahimakumullah,
Jikalau mungkin Allah Subhanahu wa taala menguji kita memiliki tetangga-tetangga yang jahat, tetangga yang tidak mengerti adab-adab bertetangga. Kita tinggal di kompleks perumahan, ya, tidak semua jamaah sering tetangga kita ya, sejalan dengan kita. Ya. Kita mengerti adab-adab bertetangga, sudah menunaikan kewajiban kita sebagai tetangga yang baik. Ya, tapi orang lain tidak seperti kita. Ya. Nyetel musik kencang-kencang di waktu istirahat, memelihara ternak, kadang ternaknya nyebrang ke rumah kita buang kotoran, ya, dan lain sebagainya. Belum lagi ya ucapan-ucapan kata-kata yang menyakitkan hati. Kita sudah punya teladan Nabi Lut alaihissalam. Allah uji beliau memiliki komunitas dan lingkungan yang buruk. Ini sudah kita singgung ya waktu kajian yang lalu. Ya. LGBT. Lingkungan yang sangat buruk. Penuh dengan maksiat, kemungkaran. Ini seorang nabi, jamaah sekalian. Berada di lingkungan yang buruk seperti ini. Ujian berat dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau harus melindungi keluarga beliau. Karena kita tahu istri beliau, walaupun istrinya bukan penganut, suka sesama jenis, tapi sang istri lah yang memberikan informasi. Ketika para malaikat datang berkunjung ke kediaman Nabi Lut dalam wujud laki-laki yang tampan, ya, membocorkan tamu-tamu beliau bahwa di rumah sedang ada laki-laki yang sangat tampan. Disampaikan kepada kaumnya yang memang sangat menggemari sesama jenis. Ya, istrinya beliau tidak. Ya. Tapi itu sudah cukup menjadi suatu kesalahan. Bagaimana mungkin seorang istri Nabi lagi, ya, tidak sejalan dengan suaminya karena lingkungan yang buruk. Tapi beliau hadapi jamaah sekalian. Selain beliau gigih mendakwakan tauhid karena itu tugas utama beliau seorang rasul, beliau juga menjaga masyarakat beliau dari dekadensi moral, terutama dari aspek ini, perzinahan dan lutiyah atau kaum Sodom yang menyukai sesama jenis. Bagaimana beliau bersabar? Memang jamaah sekalian ya, kalau kita berbicara terhadap masalah tetangga, idealnya kita ya sebelum menempati suatu rumah atau memilih hunian kediaman, oh saya mau tinggal di kompleks ini, lagi cari-cari rumah perumahan ini, ada yang tawarkan ini ada perumahan hunian di sini, elit, murah dan lain strategis. Yang pertama yang kita cek adalah tetangga. Ya. Tetangga. Apalah artinya hunian elit, bonafit, ya, strategis dan lain sebagainya jika tetangga tidak baik. Makanya ada ungkapan orang Arab, al-jar qoblad dar. Al-jar qoblad dar, tetangga dulu baru cari rumah. Ya. Tapi qadar Allah kan tidak semua kita seperti itu. Ya. Ada yang kita hijrah menjadi orang yang mengenal agama justru di lingkungan yang buruk. Maka kita bersabar menghadapinya. Jika kita tidak bisa memilih hunian yang kondusif, bersabar menghadapi mereka. Ya. Jadikanlah keberadaan kita juga ladang pahala untuk mendakwahi mereka. Kalau orang tuanya tidak mampu kita dakwahi, mungkin anak-anaknya. Ya, kita membuka TPA di masjid, biarkan anak-anaknya yang
kita ajari ngaji, ajari agama yang benar, akidah yang sahihah. Kalau orang tuanya belum mampu, kita rangkul. Alhamdulillah ada contoh dan teladan dari Nabi Allah, Nabi Lut alaihissalam. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jika Allah Subhanahu wa taala menguji kita dalam rumah tangga, ujian dalam rumah tangga, ya, problematika rumah tangga, yaitu masalah, salah satunya masalah momongan, kehadiran sang buah hati. Ada orang sudah lama menikah, belum dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala buah hati. Jadi gunjingan perbincangan orang-orang, ya jangan-jangan ya, suaminya impoten, ya jangan istrinya begini. Sudah, kita sudah ada teladan, sudah ada contoh. Nabi Zakaria alaihissalam yang sudah lama menikah dan juga sudah berumur tua, ditambah lagi istri beliau juga sudah tua dan mandul lagi. Secara akal dan nalar sudah sangat sulit untuk memiliki keturunan. Tapi beliau dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan putus asa. Apa yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala? Bersabar. Bersabar dan terus berdoa. Beliau terus memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warisin. Wahai Rabbku, janganlah engkau jadikan aku hidup sebatang kara, tidak punya keturunan yang akan mendoakan kita, yang akan melanjutkan perjuangan kita, menyambung silsilah nasab keturunan kita. La taj'alni farda wa anta khairul warisin. Beliau bertawassul dengan nama Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya khairul warisin, sebaik-baik yang mewariskan. Terus beliau berdoa, jamaah. Padahal tadi secara sebab ya sudah hampir tertutup peluang itu. Beliau sudah tua. Di surat Maryam kita bisa baca itu tadi doanya beliau di surat Al-Anbiya ayat 89. Di surat Maryam ayat mulai dari ayat 4 dan seterusnya beliau sebutkan keadaan beliau, washta'ala ar-ra'su wahana al-'admu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. Ya, tulang-tulangku sudah rapuh, menandakan beliau sudah tua. Washta'ala ar-ra'su syaiba, rambutku sudah dipenuhi dengan uban. Ya. Tapi apa kata beliau? Walam akum bidu'ai rabbi syaqiyya. Aku tidak pernah putus asa untuk berdoa kepada Rabb. Karena yakin kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan, cukup Allah mengatakan kun fayakun. Walaupun di luar nalar dan akal manusia. Manusia sudah memustahilkan, tapi bagi Allah Subhanahu wa taala apa yang sulit bagi Allah? Beliau terus berdoa, Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warithin. Ini juga doa bisa dibaca oleh para jomblo. Ya. Belum menemukan jodohnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan. Ya. Biar adik-adik jangan dulu ya baca ini. Belajar dulu ya. Nah, belajar yang bagus ya. Nah, jangan baca ini nanti ya. Bapak-bapak juga boleh tetap dibaca ya. Dapat lagi jodohnya ya. Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian mengabulkan doa Nabi Zakaria saat beliau salat, berdiri salat ya. Turun berita kabar gembira. Allah berikan kabar gembira beliau dengan Nabi Yahya bin Zakaria. Ya. Subhanallah.
Ini kita sudah ada teladan jamaah dari para nabi tatkala kita diuji dari sisi ini. Mirip dengan kisah Nabi Zakaria juga Nabi Ibrahim kan. Kita juga belajar dari kisah beliau. Lama juga beliau punya keturunan, berpuluh-puluh tahun. Ya, sama juga istri beliau sudah tua, mandul. Ya. Tapi sama. Terus tidak pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, bermohon kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yakin Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Datang malaikat yang bertamu kepada Nabi Ibrahim, cuma beda cara penyampaiannya. Ya, malaikat yang sudah menjelma menjadi manusia datang bertamu kepada beliau. Kita bisa baca kisahnya diantaranya di surat Az-Zariyat. Wa basyaruhu bi gulamin alim. Lalu malaikat itu memberikan kabar gembira dengan akan datangnya segera seorang anak alim yang berilmu, ahli ilmu. Subhanallah. Ya. Nah ini jamaah sekalian. Ya. Sampai istrinya begitu mendengarkan berita itu, fa'aqbalat imra'atuhu fi sarratin fasakkat wajhaha wa qalat ajuzun aqim. Istrinya itu tercengang, kagetnya luar biasa, sampai menampar-nampar pipinya. Ini saya lagi mimpi atau ya, sadar ini ajuzun aqim, saya sudah tua dan juga mandul. Tiba-tiba ini ada kabar gembira akan punya anak. Ya. Malaikat yang datang membawa berita itu, qala kadzalika qalu kadzalika qala rabbuk innahu huwal hakimul alim. Demikianlah Tuhanmu telah menetapkan. Kalau Allah sudah berkehendak, yang tidak masuk di akal, ya, akan Dia wujudkan. Inna rabbaka huwal hakimul alim. Tuhanmu adalah maha bijaksana lagi maha mengetahui. Jamaah rahimakumullah. Ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit, salah satu ujian yang tidak bisa terhindar dari kita, orang yang sehat adalah pasti akan merasakan sakit. Ya. Nah ini jamaah sekalian, kadang membuat orang ya hampir putus asa di tengah mahalnya harga berobat. Ya, kita lihat beberapa kasus ada orang ya dibawa ke rumah sakit, sudah sangat harus ditangani sebenarnya, tapi harus administrasi dulu, akhirnya ya orangnya meninggal dan lain sebagainya. Ya, nikmat sehat. Nah ketika Allah Subhanahu wa taala uji kita dengan penyakit, alhamdulillah sudah ada contohnya. Nabi Ayyub alaihissalam, bahkan penyakit beliau bukan penyakit ringan, kita mungkin ya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala penyakit-penyakit ringan, kita sudah mengeluh. Ini Nabi Ayyub diuji dengan penyakit berat yang menggerogoti seluruh badan beliau. Ya. Tapi istri beliau juga sabar merawat beliau sampai berkorban. Ya, hartanya banyak dijual untuk biaya pengobatan. Ya, Nabi Ayyub. Sembari Nabi Ayyub juga bersabar. Sampai ketika puncaknya beliau memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah. Ya. Aku sudah merasakan penyakit ini sangat berat. Sudah sangat bermudarat bagi diriku. Dan Engkau arhamur rahimin, yang maha penyayang dari semua yang penyayang di dunia ini. Subhanallah. Jamaah salim. Doa senjatanya para anbiya. Tidak pernah putus asa dari rahmat Allah. Nabi Zakaria selalu berdoa, Nabi Ayyub pun selalu berdoa, Nabi Yunus juga berdoa di dalam perut ikan yang menelannya agar keluar dari kesulitannya. Doa, jamaah, jangan lupakan doa.
Ya, jangan remehkan. Masa sih cuma doa saja? Doa. Allah Subhanahu wa taala berjanji mengabulkan doa orang yang berdoa kepadanya, dan Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Demikian jamaah sekalian, cobaan-cobaan, ujian-ujian dialami oleh para anbiya wa rusul. Dan tentu saja tidak lengkap jikalau kita tidak mengambil contoh teladan dari Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujian beliau sangat berat, jamaah sekalian. Masih kecil sudah ditinggal orang tua, ditinggal ayah terlebih dahulu, yatim. Ya, tidak lama ibu juga menyusul, istilah kita yatim piatu. Ya, dirawat oleh kakeknya, tidak lama juga meninggal kakeknya. Diasuh oleh pamannya, tidak lama juga meninggal pamannya. Ya. Beliau menikah dengan Khadijah. Khadijah ya memberikan support besar untuk dakwah beliau, tapi tidak lama juga harus berpisah, ditinggal juga oleh sang istri. Ujian berat. Sebagai pribadi seorang manusia biasa, ujian sangat berat. Ya. Nah, ketika beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah didaulat menjadi nabi dan rasul, ujiannya semakin berat. Ya. Harus ditentang oleh kaumnya yang dulunya dijuluki sebagai Al-Amin, orang terpercaya, jujur, amanah, dipuji-puji, disanjung-sanjung. Tapi setelah mendakwakan tauhid, melarang kaumnya, kaum musyrikin Quraisy dari menyembah berhala, berubah total. Pujian itu menjadi hinaan, ejekan dan cemoohan. Berganti julukannya yang tadinya Al-Amin, kemudian beliau dituduh kadzdzab, pendusta, pembohong besar, sahirun majnun, tukang sihir, orang gila. Ini ujian yang berat, yang ujian mental ini. Kalau tidak bisa kuat, bisa tumbang, jatuh mentalnya. Padahal beliau seorang nabi dan rasul, beliau harus kuat. Nah, disinilah keteladanan para nabi dan rasul dalam menghadapi ujian. Ya. Ketika beliau diperintahkan hijrah, sudah tidak bisa lagi dipertahankan. Tidak kondusif lagi kota Mekah, terlalu berat. Beliau mungkin bisa tahan, tapi sahabat-sahabat yang lain belum tentu seperti beliau kekuatan imannya menghadapi ujian. Pindah hijrah ke Madinah, dalam perjalanan dapat ujian, dikejar-kejar oleh kafir Quraisy. Mereka bahkan menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi beliau dan Abu Bakar. Keduanya bersembunyi di dalam Gua Thur. Abu Bakar ya sebagai seorang sahabat waktu itu belum jadi mertua beliau, takut, gelisah, cemas, kita bakal ketahuan, kita bakal ketangkap. Tapi dihibur oleh Rasulullah, dibesarkan jiwa beliau oleh Rasulullah. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kau bersedih hati, sungguhnya Allah bersama kita. Ini cara jamaah sekalian kita menguatkan jiwa orang-orang yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan malah kita ya hancurkan hatinya, lemahkan semangatnya. Harus ya kuatkan jiwanya. La tahzan, innallaha ma'an. Inilah cara Nabi menguatkan jiwa sahabatnya yang bertubi-tubi ujian berat itu datang menerpa. Ya. Sampai beliau harus menempuh jalan yang tidak biasa ditempuh dalam rangka menghilangkan jejak, menempuh jalan yang langka dan tidak pernah dilewati orang supaya tidak dikejar oleh para pembunuh bayaran itu. Mereka bahkan beliau harus menyewa seorang petunjuk jalan, seorang guide, penunjuk jalan yang profesional, Abdullah bin Uraiqid. Ya, untuk menunjuki jalan ke Madinah ya, yang tidak bisa dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy. Sampai di Madinah, ya, itu tahun pertama itu tadi. Ya. Tahun kedua, alhamdulillah, buah dari kesabaran beliau menghadapi ujian yang berat dalam perang Badar, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan.
Nah, inilah jamaah sekalian. Kunci suksesnya seorang menghadapi ujian, Allah Subhanahu wa taala memberikan buahnya yang manis. Allah berikan kemenangan, kesuksesan yang luar biasa dalam perang Badar. Hanya dengan 300 pasukan bisa mengalahkan 1000 pasukan kaum Quraisy. Alhamdulillah. Ya. Lulus dari ujian yang satu. Di tahun ketiga ujian datang lagi dalam perang Uhud. Ya. Kita tahu dalam sejarah bagaimana perang Uhud. Ya. Ada 2 sesi. Sesi yang pertama kaum muslimin kalah. Rasulullah terluka pelipis beliau. Sebagian gigi beliau ada yang copot, ada yang tanggal. Ya. Ada riwayat yang menyebutkan helm perang beliau itu ya menusuk ke rahang. Ya. Itu nggak kebayang bagaimana sakitnya itu. Rahang ini jamaah sekalian. Ya. Ini Rasulullah. Ya. Ujian yang berat karena pasukan pemanah tidak menaati instruksi dari Rasulullah. Ujian ada anak buah kita yang tidak taat aturan. Ya. Terkena imbasnya pimpinannya dan kaum muslimin lainnya. Ujian yang berat jamaah sekalian sampai menyebabkan banyak sahabat yang wafat, termasuk paman beliau yang beliau cintai, Hamzah bin Abdul Muttalib, gugur sebagai syuhada Uhud. Ya. Itulah ujian. Alhamdulillah, ujian ini beliau bisa lewati lagi dengan kesabaran, dengan tawakal kepada Allah, memohon i'anah, pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tahun berikutnya, tahun keempat, Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kemenangan. Atau tahun kelima ya, tahun keempat alhamdulillah keadaan aman. Tahun kelima Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan dalam perang Khandaq. Ya, yang secara teori sulit kaum muslimin menang karena banyaknya jumlah kaum musyrikin. Ya. Itulah buah dari kesabaran menghadapi ujian. Tahun ke-6 ada ujian lagi, jamaah sekalian. Ketika Rasulullah dan para sahabat rindu untuk kembali ke Mekah, pengen umroh, rindu kampung halaman juga, pengen nengok kampung halaman. Di perjalanan dihalangi oleh orang-orang kafir Quraisy. Tidak boleh masuk Mekah. Iya. Terjadilah perjanjian yang terkenal, perjanjian Hudaybiyah. Ya. Yang itu menguntungkan kaum musyrikin. Dan beliau bersabar. Beliau bersabar, pasti ada hikmah di balik ujian tersebut. Sudah tunda dulu, pulang kampungnya ditunda dulu. Kerinduan untuk mengunjungi Baitullah, umroh juga harus bersabar, tidak bisa dilakukan dulu. Beliau bersabar 2 tahun lagi menunggu. Sampai pada tahun 8 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala kembali menunjukkan hasil dari kesabaran beliau melewati ujian pada 2 tahun sebelumnya. Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah. Ya. Sekitar 10.000 sahabat menyertai Rasulullah datang untuk merebut kembali kota Mekah yang tadinya dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Alhamdulillah. Jadi jamaah sekalian, nah ini kenapa kita diuji sesuai tema kita. Kalau Anda merasa dengan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan, merasa Anda orang paling sial sudah di dunia. Ya, kan ada orang seperti itu jamaah sekalian. Dengan ujian-ujian dari Allah, dia merasa dirinya ya orang tersial di dunia. Ya. Bandingkan dengan ujian-ujian para nabi dan rasul. Ya. Justru ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita, inilah kesempatan kita untuk introspeksi diri atau muhasabatun nafs. Jangan-jangan ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita, salat kita belum beres. Kehusyuan kita dalam salat belum terjaga.
masih sering pikiran melayang-layang mengingat dunia. Ya. Bisa jadi itu penyebabnya Allah Subhanahu wa taala menguji kita. Atau kita baca Qur'annya masih sangat jarang, menyentuh mushaf saja mungkin bulan Ramadan saja. Ya, apalagi membacanya. Mari introspeksi diri. Atau mungkin karena hidup kita bergelimang dengan dosa dan maksiat. Mari kita segera bertaubat. Dan ini salah satu hikmah ujian jamaah yang berbahagia, yaitu agar kita bertaubat. Ya, kalau tadi mungkin hari ini Jumat biasanya imam membaca surat As-Sajdah pada subuh hari, kita akan melewati ayat di surat As-Sajdah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nudziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un." Sungguh kami akan timpakan mereka al-adzabul adna. Apa itu al-adzabul adna? Ya, kesulitan-kesulitan hidup. Payahnya orang hidup di dunia. Nakadud dunia, kata para ahli tafsir. Itu al-adzabul adna. Tapi ingat, tidak ada apa-apanya ini al-adzabul adna, kesulitan-kesulitan dunia, ujian-ujian di dunia dengan minal adzabil akbar, dengan azab Allah yang besar nanti di akhirat. Jangan jadikan alasan kesulitan kita di dunia ini untuk mendurhakai Allah. Kenapa tidak sholat? Ini ekonomi lagi tidak stabil. Ya, kita harus kerja terus. Susah orang cari kerja sekarang. Ya. Subhanallah. Ini baru al-adzabul adna. Akan ada al-adzabul akbar di akhirat nanti. Apakah kita rela untuk menggadaikan keimanan kita, ketauhidan kita, agama kita hanya karena mengejar dunia yang semu, yang sementara ini? Itulah ujian hidup jamaah sekalian. Al-adzabul adna, kesulitan-kesulitan dunia, kesulitan ekonomi. Ya, tadi orang susah cari kerja, lapangan kerja terbatas, banyak yang dirumahkan, banyak yang di-PHK. Ya. Tapi ingat, ada al-adzabul akbar. Jangan sampai kita sudah al-adzabul adna kita dapatkan di dunia, dapat lagi al-adzabul akbar di akhirat. Ya, ini orang sangat rugi sekali. Ya. Dan apa tujuannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ujian, cobaan al-adzabul adna? Perhatikan ujung ayatnya ya Mas kalian. La'allahum yarji'un, supaya mereka kembali, yakni bertaubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini hikmahnya ujian. Ya. Jadi jamaah yang berbahagia, kehidupan Rasulullah tadi yang kita ceritakan dengan singkat, mengalami lika-liku dalam hidup beliau, naik turun, ada suka duka, ya. Padahal beliau adalah manusia yang paling mulia dan paling suci yang pernah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Tapi kehidupannya penuh dengan cobaan. Ya. Dan cobaan ini harus kita lewati jamaah sekalian, bersabar. Sabar. Ya. Nanti Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar dari permasalahan yang kita hadapi. Saudaraku jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin sebagai penutup, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian dan cobaan hidup kepada kita adalah husurul ajr wa rif'atud darajat wa takfiruz dzunubi wasyiat. Nah, ini yang bisa nanti kita jadikan tolak ukur. Kan biasa ada juga orang bertanya, Ustaz, dari mana saya tahu Allah itu sedang menguji saya atau sedang menghukum saya? Ya. Atau misalnya ketika turun bencana, musibah, Ustaz, apakah ini teguran dari Allah atau ini adalah ujian? Dari mana saya bisa tahu itu? Syekh bin Baz rahimahullah ditanya,
Beliau menjelaskan, lihat saja diri kita. Ya, kalau derajatnya para nabi dulu, ya nabi kan maksum. Jadi ujian-ujian yang mereka hadapi itu jelas bukan hukuman, bukan teguran, untuk mengangkat derajatnya. Rif'atud darajat. Ya, orang-orang soleh, orang-orang yang taat, kemudian dapat musibah, bencana, dan sebagainya dari ujian-ujian dunia, itu untuk memperoleh pahala dan mengangkat derajat. Ya, mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau kita umumnya kita ini masih bergelimang dosa, dalam menjalankan ibadah, ketaatan, kewajiban masih banyak kekurangannya, maka ini hanya ada dua kemungkinan: untuk menghapuskan dosa-dosa kita, ya, dan juga sebagai teguran dari Allah untuk kita. Ya. Dalam Sahih Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul mu'mina min syauqin fama fawqa, min syauqatin fama fawqa." Tidak ada yang menimpa seorang mukmin, baik itu duri yang menggores, dia jalan kena duri kulitnya, atau yang lebih di atasnya duri. Ya, mungkin pecahan kaca, ya, atau tertusuk paku, pokoknya yang di atasnya lagi, maka illa rafa'allahu biha darajah wa hatta anhu biha khadiyah, melainkan Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya dengan ujian tadi, musibah tadi, atau menghapuskan dosanya dengan ujian tadi. Ya. Kita berharap jamaah yang berbahagia, ya, ujian, cobaan yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala di antara hikmahnya adalah menghapuskan dosa-dosa kita, kemudian memperoleh pahala dan diangkatnya derajat-derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah jamaah sekalian materi kajian kita pada malam hari ini dengan tema mengapa aku diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi beberapa hikmahnya telah kita ungkapkan, kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita akhiri majelis kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.